sehingga dana pemerintah tidak jatuh pada orang yang tidak semestinya menerima. Seperti Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menegaskan pentingnya penguatan pengawasan dalam pengelolaan dana desa guna mencegah terjadinya penyimpangan. Menurutnya, penggunaan dana desa harus benar-benar tepat sasaran, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat tanpa adanya penyelewengan. Hal tersebut disampaikan saat menghadiri kegiatan optimalisasi Jaksa Garda Desa atau Jaga Desa dalam mendukung program prioritas nasional dan pengukuhan DPC ABPDNA Sumedang periode 2026 sampai 2031 di Gor Taji Malela, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat pada Kamis 25 Juni 2026. Selain soal pengawasan pengelolaan dana desa, Deddy juga menyoroti pentingnya penerapan pendekatan restoratif justice di lingkungan desa. Ia menilai masih banyak persoalan masyarakat yang sebenarnya dapat diselesaikan melalui musyawarah, namun justru berakhir di meja hijau. Karena itu, Deddy berencana berkoordinasi dengan jajaran kejaksaan untuk membentuk sejumlah desa percontohan penerapan restoratif justice di Jawa Barat. kali di desa itu banyak perkara-perkara yang seharusnya bisa diselesaikan pada musyawarah harus berakhir dengan di pengadilan. Itu kan biayanya mahal. Kalau perkaranya kecil banget, berakhir pengadilan, biaya pemeriksaan, penyelidikan, penuntutan saya vonis saja dibanding dengan perkara yang dialaminya. Sehingga saya tadi ke Pak Jamintel nanti dengan Kak Kajati ingin membuat di Jawa Barat nanti beberapa desa percontohan restoratif justice-nya dengan melibatkan tokoh dan jajaran intel kejaksaan bisa mewujudkan musyawarah dalam setiap perkara yang tidak mesti masuk ke ranah pengadilan. Selain itu, Gubernur Deddy Mulyadi juga menaruh perhatian pada pengelolaan Kartu Indonesia Pintar. Ia menilai masih terdapat kasus penerima bantuan pendidikan yang tidak memenuhi kriteria, sehingga bantuan tidak tepat sasaran. Ia menegaskan sistem verifikasi berbasis desa perlu diperkuat. Data penerima KIP yang mencantumkan alamat dan identitas keluarga dapat menjadi dasar bagi Badan Musyawarah Desa untuk melakukan pengecekan langsung terhadap kondisi ekonomi calon penerima. Deddy mencontohkan kasus yang pernah terjadi di Cirebon, di mana bantuan pendidikan diduga diterima oleh anak dari keluarga yang secara ekonomi tergolong mampu, termasuk anak dokter, aparatur sipil negara, hingga keluarga pejabat sekolah. Paling menarik adalah KIP menurut saya, karena KIP ini banyak selama ini tidak tepat sasaran, seperti yang terjadi di Cirebon yang berujung dengan pidana. Nah, sehingga nanti kan penerima KIP ini pasti ada lokasi rumahnya di desa mana, RT berapa. Nah, dengan sistem yang dibuat nanti kan Bamusdesnya bisa aktif menyatakan memang anak ini keluarga yang layak mendapat KIP atau kuliahnya layak mendapat KIP, sehingga dana pemerintah tidak jatuh pada orang yang tidak semestinya menerima. Seperti kasus di Cirebon, anak dokter, anak ASN, anak wakil kepala sekolah. Nah, ini penting karena KIP itu dananya sangat besar dan memiliki pengaruh terhadap kesinambungan pendidikan bagi masyarakat yang tidak mampu. Aang, Harapan Rakyat, Sumedang.